Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Asisten kepercayaan Patrick Kluivert dilirik Ajax Amsterdam. Akankah Alex Pastoor tinggalkan Timnas Indonesia di tengah perjuangan menuju Piala Dunia 2026? Bambang Pamungkas bikin geger. Yakin Timnas Indonesia akan juara Piala AFF 2026? Ini alasannya yang bikin merinding. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Nama Alex Pastoor mendadak jadi sorotan di media-media Belanda. Asisten pelatih Timnas Indonesia ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menukangi klub raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam, usai kepergian Francesco Farioli. Sebuah rumor yang langsung menimbulkan spekulasi besar. Apakah Pastoor akan tetap bersama Timnas Indonesia atau memilih pulang kampung untuk mengambil tantangan besar di klub impiannya? Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh media ternama Belanda, Voetbalzone. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa ada 11 nama yang masuk dalam radar manajemen Ajax Amsterdam sebagai calon pengganti Farioli. Dan mengejutkannya, salah satu nama yang muncul adalah Alex Pastoor, pria berusia 58 tahun yang kini menjadi tangan kanan Patrick Kluivert di skuad Garuda. Francesco Farioli, pelatih asal Italia yang baru satu musim menukangi Ajax, memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya setelah gagal membawa klub itu meraih gelar apapun di musim 2024 hingga 2025. Ajax gagal total di kompetisi domestik dan internasional, termasuk harus rela melihat PSV Eindhoven mengangkat trofi juara Liga Belanda. Kekosongan ini membuat Ajax bergerak cepat mencari pengganti, dan Pastoor adalah salah satu yang masuk pertimbangan. Bagi yang mengikuti perjalanan Pastoor, kabar ini bukan hal yang terlalu mengejutkan. Ia memang dikenal punya ambisi besar untuk suatu hari bisa duduk di kursi pelatih utama Ajax. Bahkan dalam sebuah wawancara bersama Agelman Dagblad, yang dikutip Voetbalzone, Pastoor pernah berkata, "Biarkan saya dan Michael Reiziger bermain di Ajax bersama-sama dan kami akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang hebat." Ucapan itu mencerminkan impian yang telah lama ia pendam. Tapi sekarang, impian itu mungkin lebih dekat dari sebelumnya. Namun di sisi lain, tantangan besar sedang menanti bersama Timnas Indonesia. Alex Pastoor bukan hanya bagian dari staf pelatih, tapi juga sosok strategis dalam menyusun rencana besar menuju Piala Dunia 2026. Keputusan yang harus ia ambil jelas tidak mudah. Saat ini, Indonesia tengah bersiap menghadapi dua laga paling menentukan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Cina dan Jepang menanti di depan mata, dua lawan berat yang bisa menentukan nasib skuad Garuda. Di tengah momen krusial seperti ini, apakah Pastoor bisa dengan mudah mengalihkan fokus ke Ajax? Kontrak Pastoor dengan PSSI sejauh ini masih berlaku. Tak ada pernyataan resmi dari pihak federasi maupun dari dirinya mengenai isu ini. Namun, rumor yang beredar tentu cukup mengguncang suasana. Bagi para penggemar Timnas, kehilangan sosok seperti Pastoor di tengah perjuangan besar tentu bukan kabar menggembirakan. Sebaliknya, dari sudut pandang Pastoor, kesempatan melatih Ajax adalah impian seumur hidup. Ia pernah menangani beberapa klub Belanda seperti NEC Nijmegen dan Sparta Rotterdam, namun belum pernah mendapat kepercayaan untuk memimpin klub sebesar Ajax. Kini, peluang itu terbuka. Dan jika manajemen Ajax benar-benar mengajukan tawaran resmi, keputusan besar akan segera menanti. Situasi ini sangat dilematis. Di satu sisi, ada peluang langka yang mungkin hanya datang sekali dalam hidup. Di sisi lain, ada tanggung jawab besar terhadap negara yang sedang berjuang mencapai level tertinggi dalam sejarah sepak bola mereka. Bila Pastoor memutuskan untuk tetap bersama Indonesia hingga akhir kualifikasi, itu akan menjadi bukti komitmen dan profesionalismenya. Tapi jika ia memilih menerima tawaran Ajax, maka PSSI harus segera menyiapkan rencana darurat agar persiapan Timnas tak terganggu. Hingga kini, belum ada konfirmasi dari pihak Ajax, Pastoor, maupun PSSI. Tapi rumor ini sudah cukup untuk membuat publik sepak bola Indonesia was-was. Apalagi dengan jadwal pertandingan yang sudah semakin dekat. Yang jelas, jika benar Pastoor pergi, maka Timnas Indonesia tak hanya kehilangan sosok pelatih, tetapi juga kehilangan pengalaman dan kecermatan strategi yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga krusial mendatang. Dan jika ia bertahan, maka Pastoor telah memilih Indonesia di atas mimpinya sendiri.
Sebuah keputusan yang tidak semua pelatih mau ambil. Drama ini masih terus bergulir. Tapi satu hal yang pasti, keputusan Alex Pastor bisa mempengaruhi bukan hanya masa depannya, tapi juga masa depan sepak bola Indonesia. Kita tinggal menunggu, apakah ia tetap berdiri di sisi Patrick Kluivert atau menjawab panggilan dari klub masa kecilnya. Bambang Pamungkas bikin geger. Yakin timnas Indonesia akan juara Piala AFF 2026? Ini alasannya yang bikin merinding. Bambang Pamungkas, legenda hidup sepak bola Indonesia, baru-baru ini membuat pernyataan yang mengejutkan sekaligus membangkitkan harapan publik. Ia yakin timnas Indonesia akan menjuarai Piala AFF 2026. Di tengah euforia dan semangat kebangkitan Garuda, BP, sapaan akrabnya, percaya bahwa gelar pertama di ajang regional tersebut tinggal menunggu waktu saja. Dalam sebuah acara seremoni kerjasama antara Hyundai dan AFF di Bekasi pada 26 Mei 2025, Bambang dengan nada optimistis menyampaikan keyakinannya. Baginya, timnas Indonesia saat ini bukan hanya sekadar tim yang sedang berkembang, tetapi sudah menjadi skuad yang punya kualitas nyata dan mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Ia bahkan menyatakan, "Saya pikir itu tidak lama lagi. Kita akan memenangkan kejuaraan." Tegasnya, merujuk pada Piala AFF yang akan digelar pada 25 Juli hingga 26 Agustus 2026. Pernyataan BP tentu bukan asal bicara. Ia sangat paham seluk-beluk sepak bola nasional, karena dirinya sendiri adalah bagian dari sejarah timnas Indonesia. Dengan catatan 86 caps dan 37 gol, Bambang adalah satu dari sedikit ikon sepak bola yang tetap dihormati, bahkan lama setelah pensiun. Maka, ketika ia angkat suara, publik pun mendengar. Optimisme BP datang bukan tanpa alasan. Ia melihat kualitas pemain timnas Indonesia saat ini telah meningkat drastis dibanding masa lalu. Salah satu faktor utamanya adalah kehadiran banyak pemain naturalisasi yang membawa pengalaman dan skill kelas Eropa ke dalam tubuh Garuda. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Tom Haikini menghiasi daftar skuad utama, menciptakan fondasi yang kokoh dan merata di semua lini. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek naturalisasi PSSI memang mendapatkan sorotan luar biasa. Namun kini, hasilnya mulai terlihat nyata. Timnas Indonesia tampil jauh lebih kompetitif, lebih rapi secara taktik, dan punya kedalaman skuad yang kuat. Hal inilah yang membuat ekspektasi publik perlahan berubah dari sekadar berpartisipasi menjadi harus menang. BP juga menyinggung perjuangan timnas Indonesia di ajang yang lebih besar, yakni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta bahwa Indonesia berhasil menembus babak tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, menandakan bahwa skuad Garuda kini berada di jalur yang benar. Dengan kata lain, jika bisa menantang negara-negara raksasa Asia, maka peluang menjadi juara di level ASEAN seperti Piala AFF tentu sangat terbuka. Perlu diketahui, Indonesia belum pernah sekalipun menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini digelar pertama kali pada 1996. Dari 5 kesempatan tampil di final, yakni tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan terakhir 2016, semuanya berakhir dengan status runner-up. Trauma kolektif ini membuat setiap gelaran Piala AFF selalu diiringi tekanan luar biasa, baik dari federasi maupun publik. Namun tahun 2026 bisa menjadi cerita yang berbeda. Timnas Indonesia punya skuad paling matang dalam sejarahnya, dipadu dengan generasi muda berbakat dan strategi taktik dari pelatih berkelas dunia. Perpaduan ini bisa menjadi formula sempurna untuk meraih gelar yang selama ini hanya bisa dibayangkan. Tak hanya kualitas pemain, atmosfer sepak bola nasional pun kini jauh lebih sehat. Infrastruktur berkembang, dukungan supporter semakin solid, dan federasi terlihat lebih serius dalam membangun fondasi jangka panjang. Semangat, Indonesia bisa juara, bukan lagi mimpi kosong, tapi narasi yang dibangun dengan kerja nyata. BP menyadari semua hal tersebut dan menyuarakan harapannya sebagai sosok yang sangat mencintai timnas. Keyakinannya bukan sebatas kata-kata motivasi, tetapi kesimpulan dari pengamatan dan pengalaman panjang di dunia sepak bola. Ia menyebut, "Saya pikir sekarang kita punya tim yang sangat bagus." Dan di mata BP, tim yang bagus ini sudah saatnya mewujudkan gelar juara. Jika prediksi Bambang Pamungkas ini benar-benar menjadi kenyataan, maka Piala AFF 2026 akan mencatat sejarah baru. Gelar pertama yang sudah dinanti puluhan tahun akhirnya tiba. Tak hanya akan menghapus luka dari 5 final yang gagal, tetapi juga membuka lembaran baru bagi sepak bola Indonesia untuk melangkah lebih percaya diri di kancah internasional. Nah,
Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.